Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai permasalahan kepemimpinan bergaya otoriter. Untuk permasalahan akan diambil pada sebuah contoh kasus, yaitu hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan kepuasan kerja perawat di rumah sakit. Sebelumnya, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah hubungan yang tercipta dari adanya pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain tersebut secara sukarela mau dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat 3 gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, demokrasi, dan liberal. Untuk kepemimpinan otoriter dinilai sebagai gaya kepemimpinan yang sering menyebabkan ketidakpuasan kerja bawahannya. Karena gaya kepemimpinan otoriter memiliki ciri-ciri yang pertama, wewenang mutlak terdapat pada pimpinan, yang kedua, keputusan selalu dibuat oleh pimpinan, yang ketiga, kebijaksanaan selalu dibuat oleh pimpinan, yang keempat, komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan ke bawahan, dan yang kelima, pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, dan kegiatan para bawahan dilakukan secara ketat. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan sedikit mengenai gaya kepemimpinan otoriter ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai apa itu kepemimpinan otoriter. Jadi, gaya kepemimpinan otoriter ini mempunyai ciri pemimpin yang menentukan kebijakan atau peraturan di dalam komunitas atau instansi tersebut. Pemimpin ini tidak menerima adanya saran, kritik maupun pendapat dari bawahannya, melainkan menentukan keputusan sendiri dan bertanggung jawab penuh terhadap keputusan tersebut. Kemudian di sini bawahan hanya harus patuh dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Dan pemimpin itu menentukan job desk ataupun aktivitas ataupun tugas yang harus dilakukan oleh bawahannya. Kemudian pemimpin otoriter ini cenderung mengekspresikan hal-hal yang ingin mereka capai dalam bentuk perintah-perintah secara langsung kepada bawahannya. Kemudian gaya kepemimpinan otoriter ini mempunyai keketatan yang tinggi dalam pengawasannya, sehingga banyak bawahan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan egoistisnya. Dapat dilihat di sini bahwa kepemimpinan otoriter ini mempunyai banyak masalah. Dilihat dari sisi loyalitas, motivasi, dan kepuasan pekerjanya. Kemudian apa hubungannya gaya kepemimpinan otoriter ini dengan loyalitas pekerja? Hal ini berkaitan dengan adanya stres kerja. Jadi stres kerja ini berhubungan dengan banyaknya beban kerja yang diterima, kemudian waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan baik yang terlalu rendah maupun yang terlalu tinggi, iklim kerja yang tidak sehat, maupun adanya konflik antar pekerja maupun konflik antara bawahan dengan atasannya. Kemudian di sini contoh kasus yang kita ambil adalah gaya kepemimpinan otoriter di suatu rumah sakit. Kepala ruang di rumah sakit tersebut mengadopsi atau menerapkan gaya kepemimpinan otoriter kepada para bawahannya, yaitu pada para perawat di rumah sakit tersebut. Kemudian hal ini menimbulkan banyak masalah dilihat dari sisi sang perawat itu. Yang pertama, sang perawat mengalami stres kerja yang berat dikarenakan tidak tahan akan tekanan kerja yang diterima. Nah, tekanan kerja ini menimbulkan reaksi yang negatif ataupun berdampak negatif terhadap kerja perawat tersebut, dikarenakan bisa berujung pada ketidakloyalitasnya perawat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian di sini dapat disimpulkan bahwa stres kerja ini berhubungan dengan lingkungan kerja yang tidak baik maupun anggapan atau pendapat atau tanggapan yang diterima oleh setiap orang terhadap tekanan kerja yang diterima tersebut. Namun di dalam kasus ini banyak perawat yang tidak tahan akan gaya kepemimpinan otoriter di kepala ruang tersebut oleh pemimpin kepala ruang tersebut, karena tekanan kerja yang diterima itu terlalu berat sehingga banyak perawat di rumah sakit tersebut akhirnya mengundurkan diri.
Selanjutnya, yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara gaya kepemimpinan otoriter terhadap motivasi kerja dan kepuasan kerja perawat di suatu rumah sakit. Nah, berdasarkan sebuah penelitian disebutkan bahwa gaya kepemimpinan otoriter ini dinilai kurang efektif digunakan oleh seorang pemimpin karena erat kaitannya dengan kepuasan kerja bawahannya. Dalam hal ini adalah kepuasan kerja perawat. Nah, mengapa demikian? Hal ini terjadi karena karakteristik gaya kepemimpinan ini cenderung segala sesuatunya itu diatur oleh pimpinan, mulai dari perencanaan pelaksanaan, kemudian sampai dengan pelaksanaan pekerjaannya itu diatur oleh pimpinan dan umumnya tanpa melibatkan bawahan. Nah, pada dasarnya ketidakpuasan kerja ini disebabkan oleh beberapa hal, bisa mulai dari kondisi kerja, teman kerja, kemudian gaji, kebijakan administrasi, keamanan, sampai dengan kualitas pengawasan. Nah, perawat di rumah sakit tersebut mengalami ketidakpuasan kerja akibat beberapa hal, misalnya kondisi kerja yang tidak mendukung. Nah, kondisi kerja yang tidak mendukung itu meliputi pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan otoriter yang membuat mereka menjadi tidak nyaman dalam bekerja, kemudian teman kerja yang kurang mendukung, serta kualitas pengawasan yang kurang baik. Nah, selain itu, dampak negatif dari gaya kepemimpinan ini juga menyebabkan motivasi kerjanya menjadi rendah. Selain itu juga dampaknya ialah komunikasi antara sejawat, antara perawat dengan perawat, kemudian perawat dengan atasannya atau kepala ruangannya itu menjadi kurang baik, serta kerjasama timnya juga menjadi kurang kompak. Nah, gaya kepemimpinan ini juga cenderung kurang memberikan penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh bawahannya atau anggotanya ini, sehingga sangat mempengaruhi motivasi kerja bawahannya atau perawat ini. Akibat dari motivasi kerja yang rendah ini akan menyebabkan hasil kinerja yang kurang baik pula. Nah, ternyata selain kepemimpinan gaya otoriter ini, ada pula gaya kepemimpinan lain yang dinilai kurang baik dalam menciptakan kepuasan kerja bagi bawahannya. Nah, yaitu adalah gaya kepemimpinan liberal, di mana gaya kepemimpinan ini cenderung segala sesuatunya itu diserahkan kepada bawahan, mulai dari perencanaan, pertanggungjawaban segala sesuatu pelaksanaan pekerjaan dilimpahkan oleh pimpinan ke bawahannya. Dan juga biasanya pimpinan itu jarang membuat aturan yang jelas terkait bagaimana harus melaksanakan pekerjaannya tersebut. Nah, meskipun gaya kepemimpinan ini terlihat bebas, namun sebenarnya hal-hal tersebut atau karakteristik yang ada dalam gaya kepemimpinan tersebut membuat bawahannya itu menjadi kurang nyaman dan merasa terbebani dan merasa bingung dalam melaksanakan tugas karena kurangnya penjelasan yang lebih lanjut, kurangnya peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan, sehingga mereka akan kurang baik dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga juga akan menimbulkan ketidakpuasan kerja di diri mereka. Nah, jadi berikut adalah beberapa solusi dari sikap bawahan saat menghadapi sosok pemimpin yang otokratis gitu. Jadi yang pertama itu jangan terlalu diambil hati apapun yang dikatakan oleh atasan. Nah, ambil aja tuh bagian positifnya aja. Kemudian yang kedua itu bersikap ramah dan tidak ada salahnya untuk menebar senyuman setiap saat. Terus kemudian yang ketiga adalah menunjukkan prestasi kerja yang baik, dan yang keempat itu berani mengambil sikap. Yang kelima memberi ucapan salam yang baik. Kemudian yang keenam itu bersikap profesional, dan yang ketujuh adalah menjalin komunikasi yang baik. Nah, sebenarnya sikap otokratis ini dalam umumnya itu karena ya itu membutuhkan pengakuan dari bawahan gitu, pengakuan dari lingkungannya bahwa dirinya itu punya kekuasaan, bahwa pemimpinnya itu mempunyai kekuasaan. Jadi, tetapi jika kita pandang dari sisi positifnya, model atasan otokratis ini tuh membuat kita itu tetap rendah hati dan menyadari bahwa kita itu masih banyak belajar, mempunyai banyak kekurangan untuk mencapai suatu kesempurnaan dalam dunia apapun itu. Kemudian dan jika kita mau merendahkan hati untuk berpikir, setiap orang pasti akan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Kemudian satu keuntungan dari kepemimpinan otoritaris itu tuh adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan. Jadi pemimpin tidak harus memperoleh persetujuan para anggota kelompok sebelum memutuskan. Jadi adapun kekurangan dalam kepemimpinan ini itu adalah berpengaruh pada semangat kelompoknya. Jadi gaya otokratis itu tepat diterapkan jika tidak diperlukan masukan dari pengikut pada proses pengambilan keputusan. Nah, masukan pengikut tidak diperlukan jika keputusan yang akan dibuat tidak akan dipengaruhi oleh hasil dan masukan dari anak buah. Nah, terus masukan itu tidak diperlukan jika pemimpin meyakini bahwa motivasi orang untuk melakukan pekerjaan itu tidak akan terpengaruh apakah mereka dilibatkan atau tidak dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Begitu. Jadi beberapa solusi dari sikap atasan otokratis adalah seperti tadi ya. Meskipun gaya kepemimpinan otokratis dianggap kurang baik untuk digunakan, tetapi terdapat beberapa manfaat jika menggunakan gaya kepemimpinan ini. Antara lain, 1. Memungkinkan untuk mengambil keputusan dengan cepat karena kekuasaan tertinggi berada di bawah kendali pemimpin. 2. Mendorong karyawan untuk patuh bekerja sesuai harapan organisasi karena diharuskan untuk mengikuti seluruh perintah pemimpin. 3. Memungkinkan pendaya gunaan karyawan yang kurang kompeten. Namun, pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ini sebaiknya lebih memperhatikan para karyawannya dengan memberikan arahan berupa motivasi sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik. Selain itu, dapat pula dilakukan peningkatan kembali sistem komunikasi dua arah agar hubungan antara pemimpin dan karyawan semakin harmonis dan dapat tercipta teamwork yang baik tanpa adanya tekanan yang dirasakan oleh karyawan. Pemberian reward kepada karyawan yang berhasil menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pada gaya kepemimpinan ini, kinerja karyawan sangat bergantung pada kepiawaian pemimpin dalam melaksanakan wewenangnya, sehingga keberhasilan organisasi berada dalam tanggung jawab pemimpin. Orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas dapat mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan karyawan dengan harapan terjadinya peningkatan kinerja yang berujung pada pencapaian tujuan organisasi yang optimal. Pemimpin juga dapat menggabungkan gaya kepemimpinan otokratis dengan gaya kepemimpinan partisipatif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kombinasi antara kedua gaya kepemimpinan ini akan saling memengaruhi sehingga hasil yang didapatkan lebih efektif. Dari permasalahan dan solusi yang telah disebutkan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja dari setiap pegawainya. Semua gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan semua harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Contoh permasalahan yang kita ambil yang terjadi di rumah sakit menjadikan masukan bagi kita semua dalam memilih gaya kepemimpinan yang cocok. Pemimpin bukan sekedar orang yang dapat berpengaruh di antara yang lain, tetapi mampu memajukan seluruh bawahannya. Pemimpin harus memiliki karakter dan sifat-sifat tertentu agar menimbulkan iklim organisasi yang baik. Berikut ada beberapa indikator yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama yaitu iklim saling mempercayai, yang kedua memperhitungkan perasaan para bawahannya, yang ketiga perhatian pada kesejahteraannya, yang keempat penghargaan terhadap ide-ide yang diberikan oleh bawahannya. Selanjutnya yaitu memperhatikan faktor-faktor kepuasan kerja, dan yang terakhir yaitu memberi penghargaan kepada bawahannya secara profesional. Jika seorang pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan sesuai dengan kondisi di lapangan, maka dapat motivasi para pekerjanya agar dapat bekerja dengan baik. Kepemimpinan berhubungan dengan kinerja, yang artinya dalam mencapai kinerja yang baik harus memiliki pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang cocok sehingga dapat tercipta hasil kerja yang baik dan memenuhi standar-standar tertentu. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.